Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, jangan lupa saudara, itu pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi kepada kita yang baik. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang lebih memilih untuk bersikap pasif di dalam hal berbuat baik? Berapa banyak orang lebih berpikir, asal saya tidak berbuat jahat, itu cukup bagi saya. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang masuk akal. Karena setiap orang takut dikecewakan ketika dia berbuat baik. Saudara, hal inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini adalah praktek atau cara praktis bagaimana kita melakukan hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita tahu apa yang rasa kita baik buat diri kita. Bahkan kita tahu apa yang kita rasa baik bagi diri kita untuk orang perbuat bagi kita bukan. Saudara, jikalau saya mencoba meminta saudara mendaftarkan 10 hal yang baik yang saudara harapkan orang perbuat kepada saudara, saya percaya saudara dan saya dengan tidak terlalu sulit mendaftarkan 10 daftar itu di dalam kertas kita. Saudara, hal ini tidak heran. Karena kita tahu apa yang kita perlukan, saudara-saudara. Saudara, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saudara, yang pertama, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada prinsip yang penting di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu kitab perjanjian lama, yaitu adalah hukum kasih. Selain kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, seluruh perintah Tuhan lahir dari Tuhan yang penuh kasih. Atau saya mau katakan, seluruh perintah Tuhan dalam kitab suci yang diberikan kepada kita lahir dari Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga saudara-saudara,
seluruh perintah Tuhan adalah ekspresi praktis bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak dengan semangat kasih, sesungguhnya kita kehilangan hakikat itu, saudara-saudara. Saudara, berapa banyak di antara kita melakukan firman Tuhan semata-mata karena itu perintah Tuhan. Kita lupa ada semangat kasih di dalam perintah Tuhan. Bukan hanya supaya saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi jangan lupa, ketika engkau dan saya melakukan perintah Tuhan, saudara dan saya sedang hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memberikan perintah-perintahnya yang keluar dari kasih Allah. Saudara, tidakkah ini kabar baik-baik kita? Tidakkah ini memotivasi kita, menjadi sukacita kita untuk melakukan firman Tuhan? Karena pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita sedang mengalami kasih Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apakah pesan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Saudara, perintah Tuhan ini menolong kita menjadi sesama manusia dengan orang lain. Saudara, kita seringkali dengan mudah berkata, engkaulah sesamaku. Tapi apakah betul kita punya semangat seperti itu? Saudara, Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, mengapa waktu kita melakukan ini kita menjadi sesama dengan manusia? Saudara, kita adalah manusia. Kita tahu apa yang baik bagi kita. Kita tahu apa yang kita butuhkan dari orang lain. Saudara, bukankah orang lain juga memerlukan hal yang sama? Bukankah orang lain juga merasakan hal yang sama? Saudara, waktu engkau berbuat kepada orang lain, seperti engkau ingin orang berbuat kepadamu, bukankah engkau telah menjadi sesama manusia dengan orang lain? Bukankah engkau menjadi seorang yang sadar engkau juga seorang manusia dan orang lain juga manusia? Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika engkau ingin dipahami oleh orang lain, marilah memahami orang lain terlebih dahulu. Ketika engkau ingin dimengerti oleh orang lain, mengertilah orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau ingin diperlakukan baik oleh orang lain, perlakukan orang lain dengan baik. Jikalau engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Karena itulah kebutuhan seluruh manusia. Kalau engkau ingin diberkati oleh orang lain, jadi berkatlah bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi sesama manusia dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita di dalam gambar dan rupa Tuhan. Mari saudara, menjadi sesama dengan orang lain. Dengan melakukan yang baik. Seperti yang saudara inginkan orang berbuat kepada saudara. Berbuatlah itu kepada mereka. Dan engkau tahu, engkau adalah sesama manusia dengan orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara, Tuhan memberikan pesan kepada kita. Perintah Tuhan itu menjadikan kehidupan kita bermakna dan dapat bertumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Saudara, setiap kita cenderung lebih memperhatikan apa yang orang lain perbuat kepada kita daripada kita memikirkan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kita cenderung memikirkan, memperhatikan apakah orang berbuat baik kepada saya.
Tapi saudara, kita tidak pernah memikirkan apa yang saya harus perbuat kepada mereka. Saudara, dengan firman Tuhan ini, Tuhan ingin mendorong kita. Mari, mulai memikirkan perbuatan apa yang saya harus perbuat kepada orang lain. Mungkin anggota keluargamu, mungkin teman sekantormu, mungkin tetanggamu, atau mungkin dia adalah supirmu, atau dia adalah pembantu rumah tangga di rumahmu. Siapapun juga, pernahkah saudara pikirkan, apa kira-kira yang saya harus perbuat kepada mereka sebagai kebaikan yang mereka butuhkan dari hidup saya? Saudara-saudara, ketika engkau dan saya setiap hari berlaku seperti itu, engkau dan saya sedang bertumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dimulai dari batin yang baik, karena memikirkan perbuatan yang baik. Lalu saudara ekspresikan, melatih tubuh saudara untuk berbuat baik kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin hidup kita stagnan, tidak bertumbuh. Ketika hidup kita stagnan, tidak bertumbuh, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, Tuhan mau setiap hari mulai pikirkan dengan siapa engkau berjumpa. Pikirkan perbuatan apa yang saya harus berikan kepada dia, supaya dia tahu ada Bapa di surga yang memberkati kehidupan setiap orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, maukah saudara hidup yang seperti ini? Saudara, saya berharap dan berdoa, biar hidup saudara terus bertumbuh, berkembang, dan terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman Tuhan mengajar kami. Kami tahu apa yang baik bagi diri kami, tapi seringkali kami tidak mau melakukan yang baik bagi orang lain. Apa yang kami tahu itu baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu sekali lagi mencerikan mata rohani kami. Kami melakukan firman Tuhan, karena firman itu keluar dari kasih Tuhan. Sehingga kami dengan sukacita melakukan firman-Mu, dan kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kami melakukannya karena kasih. Tuhan bantu kami, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Dan kami mulai belajar memikirkan apa yang baik yang kami bisa perbuat kepada orang lain. Supaya orang lain diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup mereka mengalami kasih Tuhan. Dan mereka mengenal Bapa kami yang di surga. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, hidup yang bertumbuh, hidup yang jadi berkat, itulah hidup yang bermakna dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri, karena hidup kami berharga di mata Tuhan, dan bermakna bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan hari ini. Biar Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.